Langsung dari Studio 2 ada Dodio Sandra yang kembali lagi nemenin kamu pagi hari ini kurang lebih 1 jam. Doi bakal ngobrol sama tamu spesialnya Doi. Tapi yang paling penting adalah kalau misalkan pagi hari ini kamu dengerin, kalau punya pertanyaan, boleh nanti ditanyain ke WhatsApp-nya di 0812-383-9100. Membahas tentang BPJS tadi juga sebelumnya ketika Doi siaran sama Doi Ovi Alfi sempat bilang kalau hari ini ada tamu. Nadia juga bilang tadi, oh ada tamu. Nah bener banget, ada tamu spesial dari BPJS Kesehatan Denpasar. Ini ada Kak Kikin Purwasi. Beliau adalah supervisor frontliner bidang kepesertaan dan pelayanan peserta. Selamat pagi Kak Kikin. Halo, selamat pagi. Kurang dekat ya mic-nya ya. Oke, coba lebih nyaman dulu, kita nyantai. Kita tes mic. Boleh. Halo, selamat pagi Kak Doi. Selamat pagi juga Viners yang ada di rumah ataupun lagi di jalan dan dimanapun yang kalian berada. Perkenalkan, saya Kikin Purwasi dari BPJS Kesehatan Denpasar. Oke, terima kasih Kak Kikin sudah mau bertamu ke Doi hari ini dari Studio 2. Kita akan banyak ngobrol pagi hari ini juga. Dan tentu saja seperti aku bilang tadi, kalau ada beberapa pertanyaan, siapa tahu nih ada beberapa Viners yang belum tahu tentang BPJS Kesehatan. Mungkin biar tahu dulu apa sih sebenarnya BPJS, biar orang pada tahu dulu nih. Siapa tahu kemarin-kemarin cuma nggak tahu gitu, ke skip atau segala macamnya. Siapa tahu ya, kita mungkin boleh dibantu dulu. Sebenarnya apa sih BPJS Kesehatan itu Kak? Oke, BPJS Kesehatan tentunya pasti mungkin yang di masyarakat mengenal ada BPJS Kesehatan, ada BPJS Ketenagakerjaan. Nah, yang biasanya kadang masih miss nih BPJS Kesehatan Ketenagakerjaan itu sama. Nah, jadi sebenarnya BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan itu adalah dua hal yang berbeda. BPJS Kesehatan Badan Penyelenggara Penjaminan Jaminan Kesehatan Nasional. Jadi di sini yang memang di bidang kesehatan atau misalnya bahasa normalnya atau bahasa umumnya asuransi kesehatan gitu ya. Simpelnya. Oke. Simpelnya ya memang yang dalam bidang asuransi kesehatan atau penjaminan kesehatan untuk masyarakat Indonesia. Oke, tapi kalau ngomong tentang BPJS Kesehatan, kalau sepengamatan Kak Kikin sendiri atau mungkin teman-teman kantor sharing, masyarakat Bali cukup aware nggak dengan masalah asuransi kesehatannya ini atau dengan BPJS Kesehatan? Mereka cukup pedulikah atau boleh dibilang angkanya masih cukup rendah atau seperti apa? Kalau untuk Provinsi Bali sudah cukup aware ya. Kalau misalnya kita lihat di seluruh Indonesia dan seluruh Indonesia juga artinya BPJS Kesehatan kan sejak tahun 2014 sampai saat ini juga untuk jumlah peserta yang terdaftar itu juga cukup aware. Oke, berarti mereka sangat peduli sekali ya. Kalaupun mungkin ada beberapa yang belum punya kartu BPJS atau belum tahu atau belum paham. Hari ini justru kita akan sharing dulu seberapa pentingnya plus ada apa yang terbaru dari BPJS Kesehatan itu kan. Karena kalau misalkan kita di pandemi sekarang kan kita mengurangi mobilitas ya. Keluar untuk nongkrong pun cari makan pun kita harus mikir Kak. Bener gak sih? Belum lagi kalau misal ngurus BPJS, mohon maaf nih, kadang identik antriannya panjang. Benar. Rame. Ngurusnya ribet segala macam. Seberapa ribetkah, seberapa ramekah itu yang akan menjadi pertanyaan kita pagi hari ini. Nah, tapi kalau tadi menarik sih Kakak bilang adalah Kak Kikin sempat bilang masyarakat Bali itu cukup aware kok dengan adanya BPJS ya. Tapi ketika mungkin Kak Kikin sendiri ingin menyampaikan kepada teman-teman yang belum punya BPJS, hal apa yang ingin Kak Kikin sampaikan? Kalau misalnya belum terdaftar BPJS nih, tentunya ya daftarkan segera karena di sini sebenarnya untuk daftar BPJS Kesehatan kita kan juga nggak tahu ya kapan misalnya tiba-tiba kita akan sakit atau ya sebenarnya tujuannya adalah untuk sebagai proteksi proteksi diri dan keluarga. Kemudian yang kedua adalah memang seperti tagline-nya adalah kita gotong royong. Jadi nanti gotong royong kita misalnya saat ini mungkin sehat, mudah-mudahan ya. Kemudian misalnya ada sakit jadi kita membantu dulu. Nanti mungkin ketika kita saat sakit ya artinya kita yang dibantu. Gotong royong semuanya tertolong begitu kan. Nah, tapi tadi menarik Kak untuk diingatkan buat teman-teman yang belum punya, ayo daftar. Emang persyaratan untuk daftar itu ingat gak apa saja persiapan kita atau hal-hal yang harus kita siapkan untuk daftar? Buat Viners nih yang misalnya belum terdaftar BPJS Kesehatan, kalian bisa mendaftarkan sebagai peserta. Di sini kan peserta segmennya ada beberapa segmen ya. Misalnya untuk yang terkait berbayar sendiri atau peserta pekerja bukan penerima upah atau PBPU atau perorangan. Kalau misalnya kalian belum terdaftar, memang itu pendaftarannya wajib seluruh anggota keluarga di KK. Oke, satu KK. Kemudian kalau misalnya kalian daftar, itu sekarang sistemnya memang wajib auto debit. Auto debit, pembayaran auto debit. Jadi yang disiapkan ya tentunya KK, kemudian KTP, pemilik rekening. Rekeningnya juga sekarang sudah bisa menggunakan Bank Mandiri, BCA, BNI, BRI, BTN, itu sudah bisa digunakan. Dan
materai untuk form auto debitnya. Atau kalau misalnya tanpa form auto debit yang sekarang kita misalnya sedang online, jadi itu ya tinggal aplikasi saja. Oke, nanti ke aplikasi akan kita bahas. Ini menarik ya, nanti aplikasi segampang itu ternyata. Tapi yang paling penting adalah persiapan tadi dan dipermudah dengan akses bank yang sekarang udah begitu banyak. Benar. Kalau dulu masih agak terbatas awal-awal ya, Iya. ya kan, karena beberapa kayak 2 atau 1 bank ya kalau nggak salah dulu. 3 ya. Oke, dan sekarang sudah banyak varian bank di mana kamu bisa auto debit. Karena takutnya sering kenyataannya, nggak usah jauh-jauh ya. Kalau aku sama keluargaku, bapak ibuku kebetulan aku yang ngurus itu aman. Tapi ada kayak om tante lupa bayar. Nanti pas sakit masuk rumah sakit tuh kayak baru inget. Iya, Kayak dan itu nanti kena denda. Nah, ya, itu gitu. dia. Mungkin itu diingatkan kalau misalkan lupa bayar, mungkin dendanya gimana cara mengaktifkannya, mungkin boleh diingetin dikit nggak? Kalau misalnya mungkin dari Finers ada nih yang misalnya lupa bayar nih, yang peserta mandiri lupa melakukan pembayaran. Iuran kan seharusnya memang dibayarkan setiap bulan. Betul. Kalau misalnya lupa bayar, ya ketika kita bayar tunggakan itu langsung aktif memang. Mungkin selang 10 atau 15 menit langsung aktif, langsung bisa digunakan. Tapi kalau misalnya pas kena rawat inap, jadi ada namanya sistem dendanya adalah dikenakan denda dalam masa waktu 45 hari sejak pelunasan tunggakan. Jadi misalnya contoh nih, bayar tunggakan hari ini. Jadi terhitung dari hari ini sampai 45 hari ke depan, jika ada mengalami rawat inap atau menjalani rawat inap, itu akan dikenakan denda. Denda pelayanannya itu besarnya adalah 5% dari biaya inasi bijis atau bahasa awalnya adalah biaya perawatan yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan setiap diagnosanya dikali bulan tertunggaknya atau bulan menunggaknya. Sesimpel itu ya. Kalau aku sih cukup paham karena 2 kali bapak dan ibu sempat masuk rumah sakit, terus kayak manfaat dari BPJS ini sendiri. Sempat juga aku denda. Iya. Denda karena lupa bayar kan, lupa bayar and then ngurus kayak bayar ke kantor pos, langsung aktif dan segala macam. Dan pihak rumah sakit pun enak, kooperatif, diajak untuk ngobrol gitu. Jadi teman-teman mungkin seperti Kak Kikin bilang tadi bahwa kalau misal ternyata kamu belum mengurusnya, mending diurus aja dulu. Memang kita tidak tahu. Kadang kan maksudnya beberapa kenyataan di masyarakat adalah belum butuh. Ya kan, kita nggak tahu kapan kita sakit atau sehat gitu kan. Tapi itu yang harus diantisipasi, benar nggak sih? Nah, tadi menarik kalau misalkan di zaman sekarang kayak Finers mengurangi jadwal untuk keluar atau mobilitasnya, kira-kira bisa nggak ngurus BPJS ini secara online? Atau apa yang harus dilakukan nanti ketika kita cuma punya gadget dan internet aja? Nanti akan kita bahas karena ini menarik ya, yang terbaru dari BPJS Kesehatan. Masih ada Doi yang pastinya ngobrol tentang BPJS Kesehatan. Ngomongin masalah kesehatan menjadi sesuatu yang sangat penting. Bagaimana kita aware, kira-kira apakah sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau belum? Tadi Doi masih ngobrol sama Kak Kikin. Kak Kikin ini adalah Supervisor Frontliner bidang kepesertaan dan pelayanan peserta BPJS Kesehatan Denpasar. Jadi beliau tadi cerita betapa pentingnya, terus bagaimana mekanismenya. Cuman di zaman seperti sekarang, era digital, beberapa teman-teman mengurangi kegiatan di luar atau kadang agak males ketemu orang rame. Apa yang dipersiapkan oleh teman-teman BPJS Kesehatan untuk mengantisipasi keengganan? Dulu aja karena lihat antrian itu agak males ya Kak Kikin ya. Benar. Nah sekarang apalagi ada alasan zaman sekarang takut gitu. Hal apa yang dilakukan oleh teman-teman BPJS Kesehatan melihat hal seperti ini? Oke, kalau zaman pandemi sekarang kan tagline di rumah aja gitu ya Kak Doi ya. Jadi kalau misalnya untuk pelayanan, jadi BPJS Kesehatan itu untuk pelayanan sebenarnya ada pelayanan tatap muka dan non tatap muka. Gitu. Jadi nggak harus, kalau dulu kan memang harus ke kantor gitu. Jadi kalau sekarang ada non tatap muka itu dia secara online. Yang pertama itu ada aplikasi mobile JKN. Jadi kan rata-rata semua sudah pakai gadget nih ya Kak ya. Nah jadi bisa download aplikasi mobile JKN itu di App Store atau di Play Store. Jadi dia bisa melakukan perubahan data ataupun daftar baru seperti yang tadi kita di sesi pertama bahas, itu kan belum pernah terdaftar sama sekali nih. Nah kalau satu kakak memang belum pernah terdaftar sama sekali, itu lakukan lagi pendaftarannya secara online lewat mobile JKN. Gitu. Mobile JKN berarti ini adalah menjawab kebutuhan teman-teman peserta baru atau sudah peserta lama di era digital ini. Nah tadi selain bisa daftar, bayar iuran dan segala macamnya itu auto debit segala macamnya bisa di situ berarti ya? Kalau untuk pendaftaran auto debit sekarang sudah bisa Kak Doi. Jadi tanpa harus ke bank. Kalau dulu kan pendaftaran auto debit misalnya dia udah peserta lama nih, pembayarannya kan masih manual. Nah biar nggak lupa atau biar di debit langsung dari rekeningnya, itu bisa ke bank, ke kantor BPJS. Dan sekarang tuh sudah bisa daftar lewat aplikasi mobile JKN. Kelebihan-kelebihan dari mobile JKN ini apa lagi Kak? Yang mungkin yang paling sering kita lakukan atau yang sering banyak atau pelayanannya itu adalah misal contoh ubah vaskes nih. Misal kita mau dari sebelumnya puskesmas, terus sekarang kita mau rubah ke klinik deh gitu.
ke tempat berobatnya. Nah, rubahnya itu nggak perlu ke kantor BPJS Kesehatan. Serius? Jadi rubahnya bisa langsung dari handphone aja. Jadi dia perubahannya dilakukan tanggal berapapun di bulan ini, memang berlakunya baru per tanggal 1 bulan berikutnya. Nah, terus selain itu kalau misalnya kita udah rubah Vaskes lewat handphone, kartunya juga kan artinya nanti di Vaskes di kartu Vaskesnya berubah nih. Kartunya nggak perlu dicetak lagi. Jadi ada kartu KIS digital nih di aplikasi, bisa ditunjukkan aja lewat handphone ke saat kalian misalnya mengakses Vaskes ataupun di rumah sakit, tinggal tunjukkan aja yang di handphone di aplikasi mobile JKN-nya. Jadi tanpa kartu fisik juga. Atau kalau misalnya kita sedang keluar nih, biasanya kan yang dompet ketinggalan sering ya gitu. Pasti yang jarang ketinggalan itu sebenarnya handphone. Berarti kita benda yang pertama kita ingat adalah handphone. Nah, jadi pas kalau pergi terus lupa bawa dompet, tapi kita ada di handphone, misal pas tiba-tiba misalnya mungkin sakit gitu, mau ke Vaskes ataupun misal saat di rumah sakit, ya gunakan di aplikasi mobile JKN-nya. Oke, itu sangat-sangat memudahkan kita di era seperti sekarang. Tapi kalau ngelihat iuran atau tagihan segala macam itu juga masih bisa masuk ke situ berarti ya? Benar. Oke. Mungkin kalau misalnya tambahan nih, masa pandemi ini kan mungkin banyak juga yang di masyarakat sebelumnya mungkin bekerja ditanggung di perusahaan ya kayak kemudian sekarang sudah resign atau misal berhenti, kemudian ya atau mungkin PHK juga, kemudian BPJS Kesehatannya kan nonaktif. Nah, sekarang pengen mengaktifkan nih yang berbayar sendiri. Nah, itu sekarang sudah bisa di aplikasi mobile JKN. Jadi mungkin itu yang teman-teman Finers belum banyak tahu ya. Jadi kalau dulu memang belum terakomodir itu, tapi sekarang sudah diupdate aplikasinya, versi terbaru itu versi 3.4. Jadi dia kalau untuk pengalihan memang satu keluarga itu sudah nonaktif, mau diaktifkan kembali sebagai peserta mandiri, ya ubah saja lewat mobile JKN. Oke, baik. Sebelum kita lanjut, diingatkan sekali lagi buat Finers yang punya pertanyaan, jangan lupa sekali lagi kamu bisa tanya-tanya sama Doi hari ini barengan sama Kak Kikin dari BPJS Kesehatan. Kamu boleh kirim ke WhatsApp di 0812-383-9100 kalau kamu punya pertanyaan seputar BPJS Kesehatan. Tadi Kak Kikin itu penting sih, dalam artian adalah ketika beberapa teman berhenti kerja, BPJS nonaktif dan sekarang ingin aktifkan lagi, persyaratan apa saja yang harus dipersiapkan? Kalau misalnya teman-teman Finers mengaksesnya melalui aplikasi mobile JKN, ya tentunya handphone ya. Handphone. Kemudian yang kedua adalah paket internet dan pulsa. Kemudian kalau misalnya kalian belum pernah register sama sekali di mobile JKN, itu nanti kalian bisa pas buka menunya pertama kali buat akunnya dulu. Jadi kayak buat akun sosmed pada umumnya. Jadi buat akunnya dulu, baru nanti menu login. Nah, nanti kalau di login itu yang perlu kalian siapkan itu hanya rekening. Jadi nanti prosesnya itu dia pertama pendaftaran auto debit rekeningnya dulu. Seperti rekening yang tadi sudah disampaikan, bisa gunakan Bank BCA, Bank Mandiri, BRI. Itu dia nanti bisa didaftarkan auto debitnya dulu, baru selanjutnya memilih kelas dan selesai deh prosesnya gitu. Begitu. Nanti diikuti step by stepnya. Iya, tapi kalau misal ngomongin tentang fitur-fitur di dalamnya sendiri kayak apa, misalkan pengen tahu lebih banyak lagi, ada kira-kira gambaran fiturnya akan seperti apa? Siapa tahu mereka belum, ini lagi di mobil nih, belum sempat download. Kalau aku udah ada di handphoneku. Kira-kira ada apa saja tuh? Kalau misalnya menu-menu yang di mobile JKN, yang pertama tentunya kan kadang kartu aku aktif nggak ya, gitu kan. Bener. Pas misalnya mau berobat, nah itu di menu peserta itu ada dia menunjukkan mau aktif atau tidak aktif, di situ ada keterangannya. Atau misalnya pas kita sempat telat bayar, terus ada masa denda 45 hari sampai tanggal berapa ya 45 harinya, nah itu di menu peserta itu nanti dia akan muncul, ada pemberitahuannya. Kemudian menu ubah data peserta. Menu ubah data peserta itu yang tadi kita sampaikan, dia mau rubah Vaskes, mau rubah kelas, atau maupun berubah segmen yang saat ini lagi mungkin lagi banyak juga ya dari tempat bekerjanya, terus sekarang pengen bayar sendiri, itu di menu ubah data peserta. Kemudian ada menu kartu peserta yang bisa menunjukkan kartu KIS digital. Nah, itu juga bisa di-download loh Kak Doi. Jadi kalau misalnya kita pengen punya fisiknya nih, tadi kan misalnya cuma handphone. Tadi di handphone aja. Kayaknya kurang afdol gitu ya, misalnya gitu. Kalau misalnya mau punya fisiknya itu bisa di-download. Nanti ada menu pilihan untuk downloadnya. Itu dia akan masuk ke email PDF-nya. Jadi kita mau print berapa kali itu juga nggak masalah. Mau dicetak gitu bisa ya. Walaupun dia kertas nggak masalah, karena sekarang kan nggak harus kartu fisik yang bener. itu. Jadi untuk memudahkan
sih Kak Doi. Jadi masyarakat ya mau rubah data sendiri bisa, cetak kartu juga bisa sendiri. Sesimpel itu dan digampangkan seperti itu dan kamu masih tetap diam aja gitu nggak mau ngurusnya. Oh my god, kok bisa gitu ya. Tapi yang paling penting sekali lagi kalau misal punya pertanyaan jangan lupa ditanyakan sama Doi. Silakan WhatsApp di 0812 383 9100. Ada beberapa pertanyaan nanti ya di segmen berikutnya akan Doi tanyain. Jadi sekali lagi boleh dulu kamu kirimkan semua pertanyaan atau kayak kalau kurang jelas gitu tentang BPJS Kesehatan ini masalah iurannya berapa sih paket-paketnya atau kan ada kelas-kelasnya tuh Kak ya. Jadi kelas 1 segala macamnya mungkin masih kurang jelas juga. Kak Kikin dengan senang hati akan siap membantu kamu. Masih ada Doi yang nemenin kamu pagi hari ini sampai jam 10 pagi nanti dan juga Kak Kikin dari BPJS Kesehatan dan Pasar Kak Kikin. Begitu kita buka kesempatan untuk tanya di WhatsApp. Banyak sekali ada yang bahkan nelpon nih hari ini. Tapi sebelum ke telepon saya ketemu dulu sama Ratna. Selamat pagi Ratna, terima kasih sudah dengerin. Dia mau tanya Kak terkait masalah BPJS, mau bertanya yang BPJS PBI, apakah bisa mengganti Vaskes melalui aplikasi JKN atau tetap harus ke kantor? Oke, dari Kak Ratna ya. Halo, selamat pagi Kak Ratna. Oke, izin menjawab kalau untuk yang PBI bagaimana nih atau PBI apa sih? Nah, PBI itu peserta penerima bantuan iuran. Jadi dibayarkan iurannya setiap bulan itu oleh pemerintah. PBI ada dua, ada yang APBN atau yang APBD. APBN itu adalah dengan anggaran belanja negara, APBD yang dibayarkan oleh pemerintah daerah. Kalau misalnya Kak Ratna nih peserta PBI APBN, jadi itu bisa diakomodir melakukan perubahan Vaskesnya melalui aplikasi mobile JKN. Tapi kalau misalnya Kak Ratna peserta PBI APBD atau yang dibayarkan pemerintah daerah, itu memang saat ini belum bisa diakomodir melalui mobile JKN karena perubahan Vaskes APBD itu sedikit berbeda-beda Kak setiap daerah gitu, tergantung Pemda atau kabupaten kota yang membayarkan. Kalau misalnya perubahannya atau ingin melakukan perubahan, memang sementara kalau tanpa harus ke kantor itu ada alternatifnya. Jadi misalnya kalau memang belum diakomodir melalui mobile JKN, jadi Kak Ratna bisa juga melalui pelayanan Pandawa. Pandawa itu pelayanan apa, Kak? Administrasi melalui WhatsApp. Oh, bisa gitu. lewat WhatsApp. Nanti mungkin boleh dicatat kan nomornya. Nomor Pandawa BPJS Kesehatan untuk Kota Denpasar itu di 081 237 092 147. Oke, ulangi sekali lagi ya. 081 237 092 147. Jadi nanti Kak Ratna bisa mengakses pelayanannya melalui Pandawa. Kalau misalnya memang tidak ke kantor. Tapi kalau ke kantor kita masih akomodir karena pelayanan di kantor itu yang tatap muka memang bisa diperuntukkan untuk peserta PBI atau penerima bantuan iuran dan yang peserta mandiri kelas 3 mungkin belum menggunakan handphone Android atau iOS itu masih kita akomodir. Tapi kantornya buka dari jam berapa sampai jam berapa Kak? Kalau untuk kantor dibuka dari pelayanan normal jam 8 sampai jam 3 sore. Jam 8 sampai 3 sore. Tapi kalau misalnya masih selama ada masa PPKM itu menyesuaikan dari jam 8 sampai jam 2 siang. Baik. Tapi tadi ada pilihan yang lain adalah lewat aplikasi Pandawa di mana lewat WhatsApp itu adalah 081 237 092 147 benar ya? Benar. Mudah-mudahan Kak Ratna puas dengan jawaban. Ada juga tadi Noti sudah kerja, boleh bantu info untuk syarat dan ketentuan penggunaan layanan BPJS untuk bersalin. Kalau info lengkapnya bisa ada ceknya sih. Noti, kalau untuk bersalin umumnya sih penggunaannya sama seperti untuk keperluan lainnya ya. Jadi kalau untuk BPJS Kesehatan ini cara menggunakannya adalah sistemnya berjenjang. Jadi dari Vaskes 1 kalau misalnya yang kondisi non emergency itu berjenjangnya dari Vaskes 1 terlebih dahulu. Kalau misalnya memang hasil pemeriksaan di Vaskes 1-nya itu belum bisa maksudnya harus pemeriksaan lebih lanjut gitu. Nanti akan dirujuk ke rumah sakit gitu. Kalau untuk persalinan misalnya di Vaskes 1 biasanya ada bekerja sama dengan bidan jejaringnya. Kalau misalnya memang belum bisa dilayani atau belum bisa dilakukan di Vaskes 1 nanti akan dirujuk ke rumah sakit atau mungkin kalau persalinan kita bahas tentang ada indikasi sudah untuk sesar gitu. Jadi kan nanti itu akan dirujuk ke rumah sakit. Namun kalau dalam kondisi emergency itu bisa langsung menuju UGD rumah sakit terdekat. Mudah-mudahan jelas Kak Noti ya, tapi pastiin dulu semua informasi nanti diinstal dulu aplikasi mobile JKN karena ini bisa didapatkan di iOS atau juga di Android ya. Jadi sekali lagi buat kamu yang megang handphone, sekalian dengerin obrolan Doi sekaligus menginstal aplikasi mobile JKN. Aku sudah install loh. Ada juga tadi yang nelpon Ajus sudah menelpon, terima kasih sebelumnya untuk telepon. Dia bercerita, ini mudah-mudahan kita nggak salah dengar ya karena kita berdua udah mendengarkan tadi teleponnya. Kalau kebetulan dia sudah 2 bulan belum dibayar perusahaan BPJS-nya karena berhenti kerja gitu ya kalau nggak salah ya. Ini kira-kira nantinya bisa bayar sendiri nggak atau prosesnya akan seperti mana? Seperti apa Kak?
Oke Kak Doi, selamat pagi Kak Ajus. Di sini tapi kalau yang saya tangkap tadi itu masih dia belum berhenti dari Belum berhenti ya? perusahaan Kak. Oke, mohon Jadi maaf. kalau misalnya sudah 2 bulan ini belum dibayarkan oleh perusahaan, selama masih menjadi peserta di tanggungan perusahaan tersebut, itu perusahaan yang wajib membayarkan iurannya. Oke. Jadi kalau misalnya mungkin aktif, mungkin bisa Kak nanti disampaikan dengan HRD atau mungkin manajemen perusahaannya untuk dilakukan pembayaran tunggakan iurannya. Oke. Setelah pembayaran tunggakan iuran dilakukan, dia kartunya akan aktif. Jadi sama seperti peserta mandiri tadi. Oke. Kalau misalnya mungkin atau mungkin saya juga yang salah tangkap ya Enggak, Kak ya. Kalau enggak misalnya seganya. Kak Doi, kalau misalnya Kak Ajis ini sudah berhenti dari perusahaan, artinya nanti kan pihak perusahaan atau HRD manajemennya itu harus menonaktifkan datanya terlebih Benar. dahulu. Oke. Nanti kalau misalnya memang sudah nonaktif dari perusahaannya, jadi Kak Ajis bisa melakukan perubahan atau peralihan pesertanya menjadi peserta perorangan atau peserta mandiri. Oke, mungkin contoh kasus Kak Kikin adalah penyiar di Phoenix misalkan, BPJS-nya dibayarin sama perusahaan. Iya. And then 2 bulan yang lalu Kak Kikin resign karena harus bekerja di kantor BPJS misalkan. Iya, Nah, kan harus berubah berarti harus Benar. dinonaktifkan dulu sama Phoenix-nya, baru nanti Bisa beralih. Gitu. Oke. Selama misalnya belum dinonaktifkan ya, misalnya melapor nih ke kantor BPJS Kesehatan ya, jadi kami pun juga belum bisa memindahkan datanya. Oke, karena belum ke detect juga, maksudnya pindah atau belumnya kayak gitu ya. Benar. Sederhananya. Oke, baik. Ratna mengucapkan terima kasih banyak atas jawabannya. Katanya mudah-mudahan udah puas. Love. Thank you Ratna. Nah, Thank Kak, you, tadi Ratna. ngomongin tentang aplikasi mobile JKN. Apalagi sih kelebihan aplikasi ini, dan ada nggak misalkan hal-hal lain lagi yang harus masyarakat tahu tentang mobile JKN ini? Oke, kalau hal lainnya yang belum kita bahas tadi, contoh misalnya menunggak nih, pengen tahu berapa sih jumlah tunggakannya, nah itu bisa dicek juga di menu premi. Oke. Kemudian kalau misalnya teman-teman Finers pengen tahu riwayat pembayarannya selama ini, atau bulan lalu udah bayar belum ya, atau bulan ini udah bayar belum ya, nah itu juga bisa dicek di menu catatan pembayaran. Catatan pembayaran. Jadi oke. dari sejak Finers terdaftar pertama kali atau melakukan pembayaran pertama kali, itu semuanya terrecord di sana atau terekam, akan tampil di situ. Oke. Kemudian menu mungkin yang lainnya, kalau misalnya yang paling penting itu, jadi kalau misalnya teman-teman Finers ada pertanyaan nih, mungkin belum sempat juga disampaikan lewat WhatsApp-nya di sini ya, Phoenix. Jadi kalian bisa mengajukan permintaan informasinya ataupun menyampaikan pengaduan keluhan itu lewat aplikasi mobile JKN. Menunya adalah pengaduan. Oke. Pengaduan peserta. Jadi kalian bisa ketik tuh atau Sharing di situ. tertulis, Oke. misalnya perlu informasi apa, mau tanya ini atau mau pengaduan apa, itu bisa disampaikan di sana. Nanti Oke. dia akan terhubung dengan petugasnya dan akan dijawab. Oke, begitu. baik. Ini tampaknya banyak juga pertanyaan, nggak apa-apa ya kita tanya-tanya sedikit ya sama kakak Oke, ya. Kak. Oke, dari Rani mau tanya, saya kan mau buat BPJS Kesehatan. Jadi tadi dibilang mesti satu kakak yang mesti ikut terdaftar. Oke, sekarang saya mau daftar tapi domisili kakak dan kakak lagi kakak kartu keluarga dan KTP-nya saya itu bukan di Bali, dan posisi suami saya sekarang stay di luar Pulau Bali, sedangkan saya sama anak stay di Bali. Terus gimana caranya biar saya bisa punya BPJS Kesehatan? Terus andainya bisa, apa perlu KTP suami juga? Ini Oke. banyak nih kasus kayak gini nih. Kak Rani ya, selamat pagi Kak Rani. Kalau misalnya mau daftar, walaupun misal satu kakak ini posisi anggota keluarga itu berbeda-beda daerah ya. Jadi kalau untuk pendaftaran BPJS Kesehatan itu bisa dilakukan di seluruh Indonesia. Jadi tidak harus misal kakaknya luar Bali nih, kalau mau daftar di Bali itu belum bisa, itu keliru ya. Jadi bisa dilakukan di seluruh Indonesia. Nah kemudian nanti kalau misalnya Kak Rani satu kakak belum pernah terdaftar, melakukan pendaftarannya melalui aplikasi mobile JKN ataupun mungkin nanti secara langsung juga vaskesnya atau tempat berobatnya itu nanti bisa dibedakan. Jadi mungkin nanti suaminya yang saat ini berada di luar kota bisa dipilih di vaskes di sana. Oke. Gitu. Kalau untuk Kak Rani dan anggota keluarga lainnya mungkin bisa dipilih vaskesnya yang di tempat di sini atau Denpasar seperti itu. Oke. Kalau untuk kakak suami diperlukan atau tidak nanti tergantung apakah pemilik rekeningnya itu menggunakan rekening suami atau rekeningnya Kak Rani sendiri. Kalau misalnya KTP itu hanya pemilik rekening saja. Oke, sesederhana itu ya. Kalau misalnya memang belum terdaftar sama sekali, sebaiknya dilakukan secara online saja lewat mobile JKN. Oke, itu lebih simpel ya Kak ya. Jadi sekali lagi install aplikasi mobile JKN-nya. Ada juga tadi pertanyaan dari Hoding, kejadian baru-baru ini Kak. Jadi dia sebelumnya pekerja dan dibayarkan oleh perusahaan, sudah tidak bekerja, apakah bisa diurus dengan bayar mandiri?
Berarti jawabannya sama dengan yang tadi. Kalau misalnya memang sudah dinonaktifkan, jadi Kak Hodi nanti download aplikasi mobile JKN-nya. Kalau misalnya memang belum punya akun, buatkan akunnya. Setelah itu login, Kak Hodi bisa cek di menu peserta, pastikan statusnya sudah nonaktif atau masih aktif. Kalau misalnya sudah nonaktif, lanjut aja ke menu ubah data peserta. Jadi lakukan perubahan sebagai dirubah segmennya itu. Nanti segmennya ada pilihannya mau jadi peserta mandiri seperti itu. Oke. Tapi kalau misalnya masih aktif, mohon maaf itu belum bisa diakomodir ya. Baik. Nanti ada juga kasus satu orang yang kerja di 2 tempat kerja, Kak. Masih pertanyaan dari Hoding. Ini pertanyaannya banyak ya. Oke, satu orang kerja di 2 tempat. Satu di perusahaan, dia di kelas 1 dan satu lagi adalah di pemerintahan kontrak dan dia itu ada di kelas 2. Selama ini dua-duanya bayar BPJS. Oke, kedua-duanya dibayar kelas 1 dan kelas 2. Jadi satu orang bayarnya 2 BPJS, Kak. Ini bisa nggak milih salah satu aja dan harus kemana? Karena alasan selama ini yang di pemerintahan itu harus tetap dipotong kayak gitu. Ya, oke. Kalau misalnya Kak Hodi ini Hodi atau Hadiah? Hoding ya. Oke, kalau Kak Hoding misalnya bekerja di 2 tempat sebagai pekerja swasta dan juga pemerintahan, memang kalau untuk pekerja itu harus dibayarkan oleh pemberi kerjanya. Tetapi kalau misal posisi bekerja di 2 tempat itu memang hanya salah satu saja. Gitu. Kalau misalnya di pemerintahan ya memang kalau untuk penyelenggara negara itu memang diutamakan yang penyelenggara negara karena pembayarannya memang dipotong langsung dari gaji dan penyetorannya itu ke KPPN. Gitu. Kalau misalnya untuk di perusahaan swasta nanti kan biasanya dilaporkan karena sudah bekerja di tempat lain di perusahaan swastanya, karena perusahaan juga kan harus mendaftarkan seluruh karyawan nih. Benar. Jadi nanti itu dilaporkan sebagai bahwa si karyawan ini itu sudah terdaftar JKN atau BPJS-nya sudah terdaftar di tempat bekerja sebagai pemerintahan tersebut. Oke, baik. Semuanya sudah ditanya sama Doi, mudah-mudahan cukup jelas ya. Tapi kalau misalnya masih punya pertanyaan, kita tertarik adalah ada Pandawa juga selain mobile JKN. Untuk Pandawa sendiri ini buka dari jam berapa sampai jam berapa? Apakah layanan 24 jam atau adminnya juga butuh istirahat kali atau kayak gimana sih, Kak? Kalau misalnya pelayanan 24 jam BPJS Kesehatan ada nih teman-teman Finers. Kalau misalnya mau menghubungi itu di care center kami 1500400. Kalau untuk Pandawa dia sistemnya atau jam pelayanannya sama seperti jam pelayanan kantor dari jam 8 sampai jam 2 siang saat ini karena masa PPKM ya. Oke, itu jelas ya. Jadi ada customer care centernya 24 jam ada, tapi kalau Pandawanya juga ada. Pandawa sekali lagi nomornya adalah bisa di-save di 0812 37 092 147. Sorry saya agak sedikit kepo. Ini pertanyaan apa saja yang boleh ditanyakan atau hal-hal apa yang boleh ditanyakan di Pandawa? Oke, jadi kalau misalnya teman-teman Finers mengakses pelayanan Pandawa, jadi Pandawa itu dikhususkan untuk pelayanan yang mungkin belum terakomodir secara online gitu. Mungkin contohnya PNS, TNI, Polri, misalnya mau pendaftaran baru, itu nanti bisa melalui Pandawa. Nanti kalau misalnya teman-teman juga ingin tahu apa aja sih pelayanan di Pandawa, itu nanti dia tinggal misalnya kalian chat pertama, dia secara otomatis nanti dia akan ada menu-menunya. Jadi teman-teman bisa baca selengkapnya di sana. Oke, terus kalau misalkan auto debit tadi ada keuntungan-keuntungan yang didapatkan nggak dengan auto debit itu? Kalau menurut Kakak? Jadi kalau auto debit memang sekarang kita akan wajibkan itu seluruh peserta terdaftar secara auto debit. Satu dari segi misalnya membayarkan iuran, jadi biar nggak lupa nih, kadang kan sering lupa kan. Benar. Apakah udah bayar atau belum ya gitu. Jadi setiap bulan kan dipotong langsung dari rekening. Jadi teman-teman Finers juga nggak perlu ke kanal-kanal pembayaran yang ada saat ini. Karena kedepannya juga nanti mungkin pembayaran manual itu memang akan dihapuskan. Jadi semua harus terdaftar auto debit begitu. Baik. Ya, sebelum kita closing masih ada waktu. Saya ketemu dulu sama siapa nih? Sorry, ada. Ini nggak ada namanya. Mau nanya, kalau orang yang daftar lewat online BPJS-nya dan yang bersangkutan terus bayar setiap bulanan, tapi tidak ada kartu BPJS-nya nih, yang tadi nggak ada kartunya, gimana kalau misalkan yang bersangkutan mau berobat, Kakak? Oke, kalau misalnya sudah daftar online misalnya, kemudian biasanya kalau yang daftar online itu kartunya kita akan kirimkan melalui pos setelah melakukan pembayaran pertama. Tapi kalau misal saat ini sudah bayar, artinya kan kartunya sudah aktif, tapi belum pegang kartu, terus gimana? Nah, satu ya teman-teman Finers bisa download aplikasi mobile JKN, gunakan aplikasi mobile JKN yang kartu peserta tadi. Kartu peserta. Atau alternatifnya saat ini kalau misalnya teman-teman Finers ingin berobat, lupa bawa kartu atau lupa bawa handphone juga nih.
Terus berobatnya pakai apa? Jadi teman-teman Viners bisa menggunakan KTP. Oke. Jadi nanti teman-teman di Vaskes, baik itu di puskesmas, klinik atau di dokter ataupun di rumah sakit, dia bisa mengecek melalui nomor induk kependudukan atau nomor KTP kita. Terintegrasi semua NIK. Iya, jadi Oke. kalau misalnya Anda menunjukkan kartu, itu tetap bisa dilayani. Yang penting menunjukkan KTP tadi. Oke, tapi benar sih karena waktu itu ya seperti aku bilang tadi, ibuku sempat masuk rumah sakit kan, jadi segala macam secara anaknya agak lupa ya. Akhirnya cek dari situ aja bisa. Oh tadi namanya Ayah, thank you, mudah-mudahan Ayah puas dengan jawaban yang diberikan tadi sama Kak Kikin. Dan ini waktu makin mepet Kak Kikin, ada lagi yang ingin disampaikan dari Mobile JKN tentang Pandawa juga atau yang lainnya, tambahan dari kakak. Kalau misalnya dari Kikin sih, untuk teman-teman Viners, apalagi sekarang memang sudah zamannya gadget ya, jadi bisa download aplikasi Mobile JKN-nya, dan tentu fitur-fiturnya di sana sudah terupdate dan sangat menguntungkan menurut kita. Jadi tanpa harus ke kantor, apalagi teman-teman yang di rumah aja, atau misalnya kalau memang kendala aplikasi Mobile JKN-nya, bisa juga nanti pelayanan yang memang belum terakomodir secara online itu bisa melalui pelayanan WhatsApp di Pandawa. Oke, wow, ini sangat luar biasa. Ini adalah talk show yang paling hebat sekali karena sampai closing pun masih ada penanya. Ini ada PNS satu lagi, ini kayaknya sering kejadian nih. Sudah ikut BPJS. Beliau adalah PNS, namanya adalah Kadek Winarte. Dia bilang adalah, apakah saya bisa tambah tanggungan ibu kandung dan mertua kira-kira? Oke, kalau misalnya Kak Winarte untuk penambahan ibu kandung dan mertua secara peraturan presiden itu bisa. Namun untuk saat ini di lapangan dia belum diakomodir untuk pemotongan 1% langsung dari gaji yang disetorkan ke KPPN, sehingga kami belum melakukan atau mengakomodir pendaftaran keluarga tambahan. Jadi untuk mertua atau orang tuanya bisa didaftarkan sebagai peserta mandiri atau perorangan terlebih dahulu. Oke, Kak Kikin, thank you so much hari ini udah ngobrol. Welcome, kayaknya kita harus sering-sering ngobrol deh, ya kan? Karena ternyata banyak hal-hal yang mungkin baru diketahui oleh Viners sama yang lagi dengerin juga, karena buktinya dari penanya ini kayaknya semua bertanya-tanya tentang manfaatnya, tentang mekanisme dan segala macam. Tapi sekali lagi biar kamu ada gambaran, sekarang dipermudah di tengah pandemi COVID-19, caranya adalah kamu tinggal install aplikasi Mobile JKN, bisa dari iOS dan juga dari sekali lagi di App Store atau juga di Play Store. Pengguna Android atau juga iOS bisa install, namanya adalah Mobile JKN. Kamu tinggal search, nanti tinggal daftar. Atau untuk tanya-tanya info lebih detail lagi, kamu bisa menggunakan fitur ini adalah pelayanan Pandawa atau aplikasi Pandawa, di mana kamu tinggal WhatsApp saja ke nomor 081237092147. Mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat. Dan sekali lagi terima kasih banyak buat Viners yang dengerin. Dodio Sandra pamit dan juga Kak Kikin pamit ya. Terima kasih Viners, Kak Doi.